Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang hadis tarbawi. Saya Oki Ahmad Rifai selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu dari Regita Ayu Dwitama, Isti Mahfudzoh, Siti Nursifa Isnaini Kurnia, terus Ajijah Syarifah, dan Tika Aprilia. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain dari pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki dan seterusnya kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dimulai dari Siti Ajijah Syarifah. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis dan Al-Quran. Yang pertama hadis. Di sini kita menjelaskan hadis tarbawi. Hadis yang artinya segala yang bersumber dari Nabi SAW baik perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Sedangkan tarbawi atau tarbiyah yang artinya pendidikan diri seorang baik menumbuhkan maupun mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi hadis tarbawi menjelaskan tentang hadis-hadis yang membahas tentang pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Next slide. Kemudian Al-Quran. Islam mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk mukjizat kenabiannya melalui malaikat Jibril serta diturunkan secara mutawatir dan orang yang membacanya dianggap beribadah. Al-Quran dipandang sebagai penjelas atau mubin, petunjuk atau hidayah, dan buku atau kitab. Al-Quran berisi segala hal mengenai petunjuk yang membawa hidup manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surah Al-An'am ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahaihi illa ummamun amfalukum. Ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami pada sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Quran Surah Al-An'am ayat 38. Selanjutnya, ada perbedaan Al-Quran dan hadis. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, salah satu ulama kenamaan Mekah, menjelaskan dalam kitabnya Al-Qawaidu As-Sasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Mengutip penjelasan Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, ada beberapa hal yang patut kita cermati tentang perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Yang pertama itu, Al-Quran adalah mukjizat yang terjaga sepanjang masa dari segala pengubahan, serta lafal dan seluruh isinya sampai taraf hurufnya tersampaikan secara mutawatir. Yang kedua, Al-Quran tidak boleh diriwayatkan maknanya saja. Ia harus dihafalkan sebagaimana adanya, berbeda dengan hadis qudsi yang bisa sampai kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan secara makna saja. Yang ketiga, dalam mazhab Syafi'i, mushaf Al-Quran tidak boleh dipegang dalam keadaan berhadas kecil, serta tidak boleh dibaca saat berhadas besar.
Sedangkan pada hadis qudsi, secara hukum ia boleh dibaca dalam kondisi berhadas. Nah, yang keempat, hadis qudsi tentu tidak dibaca saat sholat, berbeda dengan ayat Al-Quran. Yang kelima, membaca Al-Quran, membacanya adalah ibadah dan setiap huruf diganjar 10 kebaikan, sebagaimana disebut dalam banyak hadis. Yang keenam, Al-Quran adalah sebutan yang memang berasal dari Allah, beserta nama-nama Al-Quran yang lainnya. Yang ketujuh, Al-Quran tersusun dalam susunan ayat dan surat yang telah ditentukan. Yang kedelapan, lafal dan makna Al-Quran sudah diwahyukan secara utuh kepada Nabi Muhammad, sedangkan hadis qudsi bisa hanya diriwayatkan oleh para periwayat secara makna. Selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada kedudukan hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menepati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Sebagaimana jumhur ulama pun berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam baik yang berupa perintah maupun larangannya sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Hal ini karena hadis merupakan mubayyin atau yang memperjelas bagi Al-Quran. Sebagaimana ada dalil di dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Sebagaimana pula terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dari beberapa ayat di atas bisa disimpulkan bahwa seseorang tidak cukup hanya berpedoman kepada Al-Quran dalam melaksanakan ajaran Islam, tetapi juga wajib berpedoman kepada hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya, wabah dalam sejarah Islam akan disampaikan oleh saudari kita. Selanjutnya disampaikan dulu oleh Syifa. Aku terakhir. Ya, baik, dilanjut aja ya teman-teman ya. Jadi materi selanjutnya itu tentang wabah dalam sejarah Islam. Kedengaran suara saya teman-teman? Kita dalam mengarungi kehidupan ini manusia kerap diberi ujian dan musibah. Tidak ada seorang pun yang dalam hidupnya yang tidak mendapatkan musibah. Allah yang bersifat arif dan bijaksana itu pasti mempunyai tujuan mulia dari semua kebijakannya. Manusia diharapkan bisa mengambil pelajaran dari semua kebijakan Allah yang telah Allah berikan. Baik itu berupa kenikmatan atau musibah. Terus musibah juga bisa berupa ketakutan, kelaparan, kita kemiskinan, kesakitan, dan masih banyak lainnya. Dan juga pernah Allah sampaikan dalam firman-Nya Quran Surat Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwa liwal anfusi wal samarah wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Jadi di sini tuh Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada hambanya. Dia tidak akan pernah berbuat zalim gitu kepada kita selaku hambanya, makhluk ciptaan Allah gitu. Allah juga Maha Bijaksana atas segala keputusan yang dibuatnya. Oleh karena itu, setiap musibah yang menimpa kita sebagai hambanya, pasti di balik musibah itu Allah akan memberikan sebuah hikmah. Antara lain kita bisa menjadi pelajaran bagi yang lainnya juga, meningkatkan derajat seorang yang tertimpa musibah dan mengurangi dosa-dosa yang diperbuatnya. Di next, Rere. Sebenarnya pandemi ini udah mulai dari 210 negara-negara kan di dunia ini termasuk Indonesia ya. Lagi dilanda musibah pandemi yang sering kita sebut dengan COVID-19. Virus ini tuh pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, Cina, dan jumlahnya itu orang yang terinfeksi virus ini menembus 7,3 juta jiwa di seluruh dunia, dengan angka kesembuhan mencapai 3,6 jiwa. Sebenarnya tidak hanya di Indonesia saja yang ada pandemi wabah seperti ini. Pada zaman dulu, pas zamannya kejayaan Islam juga dulu, wabah dalam pandemi ini sudah ada. Jadi sepanjang sejarah di beberapa wilayah Islam,
telah terjadi beberapa wabah penyakit. Di antaranya wabah yang paling menonjol itu adalah Ta'un Anwas tahun 18 Hijriah atau 693 Masehi. Ada juga Ta'un Jorif yaitu tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi. Ada Ta'un Fatayatatau yaitu Asrof tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi. Ada juga Ta'un Muslim bin Qutaibah tahun 1301 Hijriah atau dalam Masehinya 748 Masehi. Wabah-wabah yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah ini ada juga pada masa dinasti Mamalik dan ada juga pada Ayyubiyah di wilayah Islam bagian timur dan baratnya. Boleh di next teman. Nah, sedikit dijelaskan tentang tadi wabah yang telah saya sebutkan. Wabah Ta'un Amwas itu terjadi kan pada tahun 18 Hijriah ya teman-teman ya, atau 693 Masehi. Sebenarnya pada masa wabah tersebut itu kita lagi dalam kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Kenapa bisa dinamakan Ta'un Amwas? Karena pada saat itu wabah itu terjadi pada desa kecil yang bernama Imawas yang terletak antara kota Al-Quds atau Yerusalem dan Ramallah. Di desa itulah wabah Ta'un ini muncul, kemudian menyebar ke wilayah Syam. Wabah Ta'un ini terjadi setelah perperangan sengit antara umat Muslim dan bangsa Romawi. Perang ini memakan banyak korban, mayat yang bergelimpangan, membusuk, hingga menyebabkan polusi udara di mana-mana. Sebenarnya wilayah terdampak paling parah adalah negeri Syam, sehingga banyak penduduknya yang menjadi korban. Di antaranya itu banyak sahabat Nabi yang gugur dalam peperangan seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ada Mu'adz bin Jabal, ada Yazid bin Abu Sufyan, ada Al-Kharij bin Hisham, ada Suhail bin Amr, dan masih banyak lainnya untuk para sahabat-sahabat Nabi maupun manusia-manusia mulia lainnya yang menjadi korban akibat wabah tersebut. Selanjutnya itu ada wabah Ta'un, yaitu terjadi di Basrah tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi, yaitu pada masa Khalifah Abdullah bin Az-Zubair yang dikenal dengan Ta'un Al-Jarif, yaitu Ta'un air bah. Dinamakan demikian karena pada wabah ini ibaratkan air bah yang menyapu habis semua manusia di sana. Ta'un ini hanya berlangsung selama 3 hari saja. Kemudian juga ada tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi, terjadinya wabah Ta'un Fatayat atau para pemudi di Irak dan di Syam. Dinamakan demikian karena Ta'un ini menimpa para wanita dan gadis-gadis terlebih dahulu, baru kemudian menimpa laki-laki. Ta'un Fatayat ini disebut juga dengan Ta'un Ashraf karena para petinggi, kaum, dan tokoh-tokoh yang dihormati banyak yang menjadi korban jiwa. Selanjutnya itu adapun Ta'un yang terakhir ini pada masa dinasti Umayyah adalah Ta'un Muslim bin Qutaibah pada tahun 1301 Hijriah atau 748 Masehi ya teman-teman. Muslim bin Qutaibah ini adalah seorang orang yang pertama gitu yang meninggal akibat wabah ini. Oleh sebab itu nama tahun ini dinisbatkan kepada namanya. Wabah ini tuh terjadi di Basrah dan berlangsung selama 3 bulan. Dan mereka berakhir pada bulan Ramadan di mana dalam beberapa hari itu mencapai 1000 jiwa bahkan lebih gitu. Mungkin bisa di next Rere. Mungkin untuk selanjutnya bakal dijelaskan sama teman saya Tika Aprilia. Baik, suara saya terdengar? Dengar. Oke. Selanjutnya Dengar. pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol menyerang kota Baghdad dan menghancurkannya. Masjid-masjid dan fasilitas umum lainnya terbengkalai selama berbulan-bulan. Kota Baghdad menjadi lenggang, tak terlihat aktivitas manusia, mayat-mayat korban peperangan tergeletak di jalanan, ditambah turunnya hujan di kota ini membuat bau tidak sedap menyebar ke seluruh penjuru kota. Polusi udara ini menyebabkan munculnya wabah ganas hingga menyebar ke wilayah Syam, banyak korban jiwa akibat wabah ini. Lalu, pada masa pemerintahan dinasti Mamalik, negeri Syam dan sebagian besar wilayahnya terserang wabah Ta'un Al-Ahzam atau Mahadasyat pada tahun 748 Hijriah. Dinamakan Ta'un Al-Azam karena besaran wabahnya sangat cepat dan korban jiwa yang ditimbulkannya sangat dahsyat. Wabah ini membinasakan sebagian besar penduduk kota Homs, Damaskus, Yerusalem, dan wilayah pesisir. Wabah kelaparan dan kekeringan juga menimpa wilayah Maroko. Yang paling diingat adalah wabah Ta'un pada tahun 570 Hijriah yang menyebar di wilayah Maroko dan Andalusia atau Spanyol.
Wabah ini memakan banyak korban jiwa, diantaranya 4 putra mahkota dari keluarga Khalifah Yusuf bin Yakub. Perharinya wabah ini memakan korban jiwa 100 hingga 190 orang. Pada tahun 1798 Masehi, wabah tahun kembali menyerang Maroko. Wabah ini dibawa dari para pedagang dari kota Alexandria di Mesir ke Tunisia, kemudian Aljazair hingga Maroko. Wabah ini menyebar ke kota Fes hingga Rabat yang memakan korban jiwa mencapai 130 orang dalam sehari. Begitulah wilayah-wilayah Islam menjadi saksi berbagai macam krisis dari wabah, kekeringan, dan musibah-musibah lainnya. Next, Re. Oke, maaf ya di sini agak berisik, teman-teman. Wabah merupakan bahaya terbesar yang mengancam jiwa umat manusia. Banyak dampak yang ditimbulkannya, baik dari negatif maupun positif. Sebagai contoh, dampak negatif yang ditimbulkan wabah pada masa pemerintahan dinasti Mamalik, yaitu berkurangnya jumlah penduduk, bertambah sedikitnya jumlah petani yang berdampak pada penurunan hasil pertanian, sehingga harga bahan makanan menjadi tinggi. Belum lagi ulah oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan bahan makanan. Tujuannya ingin memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan krisis yang terjadi. Di samping itu, orang-orang miskin terpaksa mencuri karena kebutuhan yang mendesak. Wabah juga memakan korban jiwa para ulama dan orang-orang soleh. Hal ini mengakibatkan orang-orang kehilangan pegangan hidup sehingga mereka berpaling kepada dukun dan peramal untuk mengisi kekosongan jiwa mereka. Dari sinilah terjadi kehancuran akhlak dan moral masyarakat. Adapun dampak positifnya adalah didirikannya rumah sakit oleh pemerintah di seluruh wilayah Syam sebagai tempat untuk mengobati pasien yang terkena wabah. Wabah ini memakan korban yang sangat banyak sehingga mayat-mayat dibiarkan tergeletak begitu saja di jalanan tanpa ada yang mengurus karena orang-orang takut tertular. Maka orang-orang yang memberikan bantuan dengan membuat pemakaman dan tempat pemandian jenazah untuk orang-orang miskin. Hamba-hamba Allah yang soleh mengajak masyarakat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah serta mengatur ditutupnya tempat minuman-minuman khamar dan menyuruh masyarakat menjauhi maksiat. Next, Re. Oke, mungkin dicukupkan presentasi hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Oki selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Tika Aprilia. Selanjutnya, sesi tanya jawab dengan peraturan yang akan saya bacakan. Peraturan pertama, kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan satu termin, dengan diisi oleh 3 orang penanya dan setiap pertanyaan kami berikan 2 sanggahan. Peraturan yang kedua, waktu tanya jawab kami batasi hanya 15 menit karena waktunya mepet ya teman-teman. Peraturan yang ketiga, selama proses diskusi berlangsung, audiens diharapkan untuk bersikap tenang. Dipersilahkan bagi audiens yang ingin bertanya agar on kamera. Apakah ya ada yang ingin bertanya, teman-teman? AA, Teteh, sebelumnya sudah jelaskah materi yang disampaikan oleh penyaji? Gimana Yusuf Ferdian, Teteh Triwidayati, Sefridi, Ajmi Maulana? Apa sudah jelas tentang materi yang disampaikan oleh pemakalah? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Izin perkenalin, nama saya Yusuf. Izin bertanya ya. Pertanyaannya, jadi gini. Tadi disebutkan ada banyak sekali wabah-wabah yang pernah terjadi di masa lalu umat Islam. Di antaranya ada di masa Abu Bakar, di masa tadi siapa? Dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, ketika wabah itu terjadi, adakah kebijakan dari para khalifah atau pemimpin-pemimpin umat Islam pada waktu itu dalam hal mengurangi penyebaran wabah itu, dan kebijakannya apa aja? Itu aja sih, terima kasih. Bagaimana penyaji, apakah sudah memahami pertanyaannya? Punten Ayusuf, tadi suaranya sangat kecil sekali. Oh, maaf. Saya ulangi ya pertanyaannya ya. Boleh. Terima kasih. Nah, kan tadi disebutkan telah terjadi banyak sekali peristiwa wabah, musibah wabah yang
terjadi di masa umat Islam terdahulu. Tadi disebutkan ada di masa pemerintahan Umar dan lain-lain. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah kebijakan khalifah atau pemimpin-pemimpin umat Islam pada waktu itu untuk dalam hal menanggapi wabah tersebut dan apa kebijakan-kebijakannya? Terima kasih. Sudah jelas, Kak? Sudah jelas, Yusuf. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Yusuf Ferdian. Ada dua lagi penanya ya untuk yang mau bertanya. Jaka. Iya, mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Jaka Maulana dari 1D ya. Ya. Nanya, kan umat Islam udah mengalami wabah-wabah seperti ini di zaman dulunya. Lalu sikap kita sebagai umat Muslim di era yang sekarang untuk menanggapi wabah ini sesuai dengan era yang sekarang itu bagaimana? Terima kasih. Jelas suaranya? Penyaji? Jelas. Iya, jelas Pak Mungkin Oki, boleh suaranya jelas. diulang sedikit buat Ya kan? Dari zaman ke zaman itu kan tanggapan mereka tuh berbeda-beda dong. Nah, kita sebagai umat Muslim di era sekarang menanggapi wabah sekarang dengan cara yang apa, tapi sesuai dengan era yang sekarang gitu. Oke, terima kasih Jaka Maulana. Oke, terima kasih. Oki Ahmad Ripai. Mohon beri waktu pemateri untuk mendiskusikan pertanyaan yang tadi ya, Jaka. Selanjutnya satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang mau bertanya? Mungkin dicukupkan saja ya untuk 2 orang penanya. Karena waktunya sudah mepet, mungkin Yusuf sama Ajak kan juga lagi sibuk. Mungkin Ajmi dan para audiens yang lain. Pemateri siap untuk menjawab pertanyaan dari Yusuf kah? Iya Pak Oki. Yusuf mohon on cam untuk mendengarkan jawaban dari Tika Aprilia. Sudah boleh menjawab pertanyaannya? Sudah boleh. Oke, baik. Tadi kan pertanyaan dari Kak Yusuf kan mengenai bagaimana cara mengatasi wabah di saat di masa zaman Nabi ya, betul tidak? Atau pertanyaan saya salah? Silakan diluruskan. Pertanyaan saya, kebijakan pemerintahan atau pemimpin-pemimpin umat Islam pada waktu itu yang terkena wabah. Ya. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu kan pernah terjadi lockdown ya. Itu situasi lockdown zaman Nabi itu juga diterapkan oleh Umar bin Khattab ketika mengunjungi negeri Syam. Nah, di negeri Syam itu kan ada penyakit yang lumayan serius ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri, yaitu wabah tahun Amwas, yaitu penyakit menular yang menyebabkan benjolan di seluruh tubuh. Jadi penyakit tersebut itu kan bisa menular. Nah, pada masa itu Umar bin Khattab itu memberlakukan sistem lockdown sama halnya yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini, di mana pada sistem tersebut mengatasi wabahnya yaitu pemerintah memberitahukan kepada penduduk untuk tidak saling berinteraksi dan berpencar di gunung-gunung. Itu kan kalau zaman Nabi kan berarti lockdown sistemnya mungkin di gunung-gunung ya, kalau zaman Nabi supaya tidak ada interaksi atau kontak langsung gitu dengan orang yang terkena. Nah, kalau yang kita tahu atau yang kita sebut pada zaman itu seperti social distancing gitu.
kalau itu diberlakukan oleh Gubernur Ammar bin Ashab untuk mengatasi wabah tersebut. Jadi waktu penerapannya yang dilakukan oleh pemerintah sama halnya yang dilakukan pemerintah hari ini, yaitu sistem lockdown atau social distancing. Cuma bedanya hanya berbeda di zaman. Waktu itu kan di zamannya Umar bin Khattab, yang gubernurnya Ammar bin As itu dia mengatasi wabah tersebut dengan cara lockdown atau berpencar di gunung-gunung agar tidak adanya interaksi atau kontak fisik sesama dengan penyakit orang yang mempunyai penyakit tersebut. Gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambahkan jawabannya, silakan. Izin nambah dikit ya, Yusuf. Mungkin tadi yang disampaikan sama Teh Tika sudah benar, karena kan kebijakan yang zaman kita saat ini, wabah saat ini kan kita lockdown, atau kita bisa dengan tadi yang sebut distancing gitu ya, sama apa yang dengan terdahulu pun juga sama, mereka juga melakukan lockdown. Cuman kalau terdahulu tuh Khalifah Umar tuh lebih sering mengirimkan perintah dan arahan kepada Abu Ubaidah ya, yang meminta untuk membawanya kaum-kaum tuh pergi untuk keluar. Jadi mereka tuh kayak tadi Teh Tika sampaikan, mereka lebih memilih lockdown kayak di sebuah gunung atau sebuah bukit kayak gitu, karena pada hakikatnya para petinggi kita sekarang ini, mau petinggi yang kemarin-kemarin sekarang pasti mereka akan mengambil suatu solusi itu sesuai dengan apa kata para ulama terlebih dahulu. Karena mereka kan banyak juga yang meminta pendapat dari para ulama kan terlebih dahulu sebelum mereka menentukan satu kebijakan untuk rakyat-rakyat kita sendiri kayak gitu loh, Yusuf. Jadi mungkin untuk sistemnya itu nggak beda jauh dari sistem kita yang sekarang, kebijakan pemerintah yang sekarang mereka lakukan apa dengan mereka lakukan yang pada saat zaman Nabi gitu loh, Yusuf. Paham nggak, Yusuf? Bagaimana Yusuf? Apakah sudah sesuai dengan pertanyaannya? Ya, Kelas. Tapi kalau misalnya ada gini nggak, selain social distancing dan lockdown, ada nggak sih kayak vaksin gitu? Kalau sekarang atau nggak vaksin apa kayak obat-obatan lah dikasih. Kan kalau tadi mah mencegah penularan, nah dalam hal mengobatinya itu kayak gimana? Baik, sebentar Aisub. Dari kalau menurut yang buku saya yang pernah saya baca dari ada buku saya pernah baca gitu ya, mereka khalifah tuh yang pada saat yang zaman Nabi itu apakah diberlakukan vaksin juga gitu ya kata Aisub. Kalau yang buku saya baca itu mungkin kalau yang saya ketahui gitu ya, yang saya baca itu pada zaman Nabi itu, pada zaman Khalifah Umar, khususnya Umar ya, dia belum ada gitu, belum terlalu terkenal dengan vaksin seperti itu, karena pada zaman Umar tersebut ada sahabat Nabi yang awalnya Umar tuh sama beliau itu sama Abu Ubaidah namanya, sama Abu Ubaidah itu kan selalu bersama untuk membantu, kata kita mah kayak presiden dan wakilnya gitu ya, si Khalifah Umar sama Abu tuh kayak presiden dan wakil. Mereka selalu bersama, cuman karena mungkin pada saat zaman Umar bin Khattab itu belum ada vaksin seperti saat ini, makanya orang pertama yang meninggal karena terkena wabah itu pada masa Umar malah wakilnya ini, yaitu Abu Ubaidah gitu. Jadi menurut saya bisa saya simpulkan bahwa pada zaman Nabi itu, pada khususnya Khalifah Umar, belum diberlakukan yang namanya vaksin seperti saat sekarang gitu loh, Yusuf. Dan juga tidak ada pengobatan lain gitu selain vaksin. Bagaimana, Yusuf? Ya, dalam hal mengobati nggak ada langkah-langkah dari Khalifah Umar gitu atau yang bertanggung jawab saat itu. Boleh izin menambahkan, saya membaca dari beberapa artikel ya. Pertanyaannya mungkin agak sinkron dengan ini, cuma ini di zaman Nabi Muhammad gitu. Jadi ketika di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengizinkan untuk memanfaatkan air kencing untuk kepentingan pengobatan. Nah, secara eksplisit para ulama fikih kemudian mengistilahkan hal tersebut sebagai Ja'at al-Adwiyah bin Najasha, yaitu seperti ketika zaman dahulu ya, belum adanya mungkin seperti sekarang vaksin. Nah, Nabi itu pernah menerapkan atau memperbolehkan
orang itu mengobati seseorang dengan air kencing. Tadi kan udah dijelasin ya, ada di kutipannya ulama fikih itu mengistilahkan hal tersebut sebagai jahat al-adwiyah binajah. Itu aku dapat kutipan ini dari CNN Indonesia. Jadi itu pernah sempat dikulik gitu di fatwa MUI juga. Mungkin ada sedikit ini ya, seperti korelasi lah antara zaman Nabi dengan sekarang. Kan kalau sekarang kita sistem menggunakan vaksin. Kalau zaman Nabi mungkin pengobatannya seperti yang tadi aku sebutkan gitu. Jadi Nabi itu memperbolehkan menggunakan air kencing, tapi itu ketika zaman Nabi karena mungkin keadaannya sangat urgent atau gimana gitu kan. Bagaimana Yusuf? Kalau secara medis sendiri, ada nggak penelitian medis yang sekarang yang meneliti langkah Nabi itu yang dan pengobatan dengan air kencing? Ada nggak sih penelitian tentang kasus bahwa air kencing itu bisa mengobati penyakit? Kan ini agak janggal juga kalau penyakit. Oke, aku bacain kutipannya ya biar jelas gini. Jadi menurut Asrosun menegaskan Islam adalah agama yang fleksibel dan akan memberikan jalan keluar dan tidak menemukan kebuntuan jika dihadapkan pada masalah yang bersangkutan dengan hidup manusia. Terus berdasarkan penelitian Lembaga Pengajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik atau LPPOM, ada 2 kandungan yang menyebabkan kita di zaman Nabi itu mungkin boleh menggunakan vaksin, mungkin boleh menggunakan air kencing ya, karena di zaman Nabi itu pengobatan seperti itu tuh mungkin karena urgent dan Boleh ikut nambahin nggak? iya boleh silakan. Boleh. Ya, jadi pada zaman Nabi itu kan Islam yang haram itu bisa jadi halal kalau sudah nggak ada lagi yang halal bisa jadi obatnya. Iya, kalau dalam hal itu, tapi kan yang saya tanyakan, ada nggak penelitian di masa sekarang yang meneliti kasus pengobatan melalui bukan masalah haram ya. Ya mungkin kan dari zaman ke zaman wabahnya itu kan berbeda. Nah, dan obat-obatan juga udah semakin maju. Jadi ya nggak tahu. Baik, tadi pertanyaan Ayusuf maksudnya kayak ada gak dari zaman sekarang yang tadi medis ya sama zaman pada saat Nabi Khalifah gitu ya Ayusuf ya? Ya. Nah kan tadi udah dijelaskan sedikit banyaknya sama Teh Tika tentang, tadi kan juga saya sudah menjelaskan tentang vaksin. Mungkin kalau untuk vaksin tersendiri di zaman Nabi itu kayak mungkin belum ada ya Ayusuf ya mungkin, tapi tadi Teh Tika sudah menjelaskan bahwasannya ada pengobatan alternatif lainnya yang tadi Teh Tika sebut melalui mungkin air kencing, maaf gitu ya. Karena sebenarnya kalau misalnya dilihat, Ayusuf tadi juga nanya juga kan, apakah emang air tersebut dalam hukum kesehatan itu bisa bermanfaat atau gimana? Karena saya pernah dengar juga gitu, pernah dengar dan tetangga saya juga pernah ada, kalau misalnya emang sebenarnya air tersebut emang bermanfaat bagi kesehatan kita, karena waktu itu kata tetangga saya juga kayak air tersebut malah bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Jadi mungkin orang-orang terdahulu tuh percaya akan hal tersebut. Secara medisnya itu bisa termasuk, karena yang namanya penyembuhan kan bisa dengan cara apa saja gitu ya. Mungkin dengan cara itu orang terdahulu mereka percaya bahwa dengan hal menggunakan air tersebut bisa mengobati segalanya, karena emang saya pernah dapat cerita juga, tetangga saya pernah mengalami hal tersebut menggunakan air tersebut gitu loh. Ya, mau izin menambahkan Ayusuf. Sebelumnya mohon maaf Tika, saya mau nanya, air seni atau air kencing ini tuh air kencing manusia atau berbentuk hewan gitu. Karena yang saya baca dalam artikel NU Online, dalam penelitian yang dilakukan oleh Al-Awadi dan Al-Judaibi dengan judul Effect of Heating and Storage on the Antifungal Activity of Camel Urine tahun 2014, disebutkan
bahwa air seni unta sangat efektif dan agen anti jamur yang ampuh untuk mengobati penyakit jamur manusia dan tumbuhan. Mereka berdua juga menilai kalau air kencing unta tidak memiliki efek samping, di mana juga Sumia DKK dalam Antimicrobial Activity of Camel atau Camelus dromedarius and Sheep Urine on Some Pathogenic Bacteria tahun 2016 menyimpulkan juga bahwa air seni unta memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, lepas dari itu, memang dulu masyarakat Arab banyak yang mengonsumsi air kencing untuk berobat. Dasar mereka adalah hadis Urainin, riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa orang Urainah datang ke Madinah karena tidak tahan dengan iklimnya. Kemudian mereka sakit. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan mereka untuk minum susu dan air kencing unta. Kurang lebihnya seperti itu, Yusuf, karena penelitiannya memang ternyata ada di tahun 2014, 2016, dan 2012. Kurang lebih. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Yusuf atas pertanyaan. Terima kasih Yusuf atas pertanyaannya. Ya. Oke, terima kasih Yusuf Ferdian atas pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya, pertanyaan dari Jaka Maulana akan dijawab oleh siapa? Untuk pemateri, sudah jelas kah pertanyaannya? Punten, Ajaka coba boleh pertanyaannya sedikit aja dijelaskan kembali. Pertanyaannya doang ya, Ajaka ya. Pertanyaannya doang loh. Iya, kan pertanyaannya apa tanggapan umat Islam di era yang sekarang terhadap wabah yang terjadi saat ini? Jadi intinya tanggapan dari umat Islam untuk menghadapi wabah saat ini ya, Ajaka ya? Tanggapan umat Islam di era sekarang untuk wabah saat ini. Iya, berarti tanggapan ya? Oke. Oke, saya beri waktu 3 menit ya pemateri, karena ini waktunya sudah sore. Mungkin yang lain lagi pada sibuk atau gimana? Baik, Ajaka mungkin mau dijawab. Paling nanti juga Ajaka boleh menambahkan ya. Suara saya terdengar, Ajaka? Nah, Ajakanya masih ada kan? Oke, jelas. Oke. Sebenarnya tanggapan orang Islam ya, Ajaka ya. Karena kan semua kebanyakan juga mayoritas tuh di Indonesia ini kan kita menganut agama Islam ya, Ajaka ya. Terus juga kan sebenarnya menurut ada salah satu ahli ulama yang berpendapat bahwa virus ini tuh berperilaku adil, tidak memilih sasaran dengan mempertimbangkan status sosial. Jadi ia dapat mengancam kehidupan orang miskin dan orang kaya, rakyat biasa maupun penguasa, orang bodoh maupun orang intelek. Itu menurut para ulama. Jadi dapat saya simpulkan, jadi kayak tanggapan orang Islam untuk masalah wabah saat ini itu bagaimana? Terjadinya pro dan kontra. Tentunya itu pasti kan, yang namanya suatu kejadian pasti kita tidak lepas dari pro dan kontra. Betul aja, Kak? Betul. Ya, terus ya karena mungkin untuk masalah pro-nya itu kayak kita umat Islam yang biasanya mungkin jangan jauh-jauh deh, mungkin saya atau biasanya kita kan sering keluar. Jadi kalau misalnya kan sebelum pandemi ini kita kan sering keluar gitu ya, sering main gitu ya, sering kesana kesini, apalagi kalau kuliah gitu kan ya. Nah dengan sebelum pandemi kan biasanya kita melalaikan sholat, melalaikan ibadah kepada Allah, mungkin lebih jarang diri untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Mungkin pro-nya dengan terjadinya wabah pandemi ini, kita bisa lebih memperdekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu aja, Kak. Nah, kalau untuk untuk kontranya itu mungkin kayak banyak banget, jangankan orang lain, saya pun mengalami gitu kayak merosotnya kita dalam bidang ekonomi terutama ya aja kayak
Karena kontranya kita dalam wabah ini kan kita harus diharuskan oleh pemerintah untuk kita lockdown di rumah. Dengan cara kita lockdown ini, secara nggak langsung ekonomi kita pun menurun begitu. Jadi tanggapan orang Islam itu banyak berbagai macam. Untuk pro dan kontranya mungkin seperti itu aja Kak. Bisa dipahami nggak aja Kak? Tapi pertanyaan saya kan nggak ke sana, Mbak Siva. Pertanyaannya kayak gitu kan tanggapannya? Kan kayak tadi kan dijelasin, pada zaman Umar bin Khattab masyarakat pada ke gunung-gunung untuk tidak berkontak fisik langsung. Itu kan tanggapan masyarakat umat Islam pada zaman dulu, ya kan? Iya, Nah, betul. saya mau Ya. nanya tanggapannya buat era sekarang, umat Islam di era sekarang itu kayak gimana? Bukan pro kontra. Iya, itu kan tanggapan dari orang Islamnya, dari para orang umat Islam bertanggapan untuk masalah wabah ini, wabah COVID-19 ini gitu. Ya mungkin Ajaka mungkin ada masukan juga Ajaka gitu untuk tanggapannya. Kan saya nanya, Mbak. Bagaimana dari audiens yang lain, ada yang mau menyanggah dari jawaban Teteh Sipa? Kak, apa sudah sesuai dengan pertanyaannya dari jawaban Teteh Siti Nursipa Isnaini Kurnia? Kalau itu mah, kalau tadi jawabannya tes Sipa mah kan mengarah ke apa maksudnya tuh, kita bisa melakukan apa saja sebagai umat Islam selama pandemi ini. Itu pertanyaannya. Kalau pertanyaan itu ya oke, bisa. Tapi kan ini saya nanyanya sesuai sama yang tadi dijelasin pada zaman Umar bin Khattab, umat Muslim itu ke gunung-gunung untuk tidak berkontak fisik. Itu tanggapan masyarakat mereka pada zaman Umar bin Khattab. Benar kan? Iya, betul. Ya, Nah, pada zaman sekarang, pada era sekarang, apa tanggapan selain itu? Social distancing. Ya, Teh Firly, bagaimana? Ya itu jawabannya, jawaban si Jaka kayak gitu kan, waktu umat Islam dulu mah ke gunung untuk menghindarinya gitu, bukan sih masalahnya? Iya mungkin kayak gitu ya, mungkin bisa lebih kayak yang tadi pertama kali aja kayak yang dibahas sama pertanyaan yang pertama kali ya. Tanggapan sikap kita ke Iya, pandemi. tanggapan sikap kita. Nah, itu maksudnya, Nah, Mbak. tanggapan sikap kita ya sikap kita melakukan apa? Melakukan yang tadi yang disampaikan juga kayak tadi kan disampaikan kalau misalnya pada zaman Umar bin Khattab kan mereka pada melakukan pengungsian ke gunung-gunung ya. Nah, untuk tanggapan umat kita yang kalau misalnya saat ini yang mereka melakukan lockdown tersendiri gitu, isolasi tersendiri karena kan dalam menghadapi wabah penyakit ini kan Nabi juga pernah bersabda kan kalau mereka tuh memberikan konsep karantina untuk menyelamatkan nyawa para umatnya gitu loh. Mungkin kalau tanggapannya nggak beda jauh dari yang mereka ke gunung, mungkin kalau kita lebih lockdown di rumah gitu loh. Kalau tanggapan untuk menurut Islamnya kayak gitu kayaknya. Mungkin izin apa? Banyak mungkin sering menyuci tangan, air kan bisa seperti itu ya kalau di zaman sekarang, terus menghindari untuk berjabat tangan secara langsung, menjaga jarak physical distancing, menutup mulut saat bersin dan batuk dengan lengan atas, dan segera mencuci tangan. Seperti itu, dan yang lebih sering sih kayak menggunakan masker kan gitu. Mungkin Kak Jaka. bagaimana Jaka? Oke deh, kalau karena berhubung waktu ya diterima. Ya, mohon maaf ya atas mungkin agak sedikit tidak sesuai dengan pertanyaannya karena waktunya juga. Terima kasih kepada para audiens yang sudah hadir. Terima kasih banyak ke acara ini atau ke diskusi kali ini. Demikian
diskusi kelompok 4 atau mahasiswa PAI. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita bertepuk tangan kepada kelompok penyaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih teman-teman semua atas waktunya. Terima kasih A dan Tete. Nanti untuk Ajaka mungkin kita bisa diskusi di belakang ya Ajaka. Oke. Kita kasih foto dulu. Oh iya, untuk semuanya on cam dong buat di screenshot untuk nanti bisa Ya. diupload mungkin ke sosial media. Mungkin buat Kang Asep Ridi, Kang Ridwan, Teh Firly, Teh Yani minta bantuan untuk on cam-nya kali ya. Ayusuf juga. 1, 2, 3.